Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas CD akan menjelaskan materi tentang rodamin B. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Nama saya Imam Al-Mutakin dari kelas C. Nama saya Ica Novita Putri, kelas C NPM 1731100072. Nama saya Intrianingsi, NPM 1731100074 dari kelas 6C. Saya Indah Minati, NPM 1731100078, kelas 6C. Saya Jenny Fitria dari kelas 6C. Nama saya Maria Suri Handayani, kelas 6D, NPM 17311107. Nama saya Nita Yuliana, saya dari kelas D. Saya Nevia Dwi Aninda dari kelas 6D, NPM 17311120. Sebelum kita mengawali apa itu rodamin B, saya akan menjelaskan definisi pewarna makanan terlebih dahulu. Pewarna makanan adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna makanan atau minuman. Selain itu, pewarna makanan juga dapat meningkatkan daya tarik, merangsang indera penglihatan, menyeragamkan dan menstabilkan warna, serta menutupi atau mengatasi perubahan warna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide keempat dan kelima. Sebelumnya, slide 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan oleh teman saya. Di slide keempat ini terdapat pewarna makanan yang diizinkan. Pewarna makanan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pewarna alami dan yang kedua itu sintesis atau kimia. Jadi, pewarna alami itu terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan pewarna sintesis yang diperbolehkan itu namun dibatasi penggunaannya. Jadi pewarna sintesis itu diperbolehkan, cuman dibatasi dalam penggunaannya. Antara lain itu seperti kuning quinoin, kuning FCF, terus abis itu indigotin, biru berlian FCF, hijau FCF, dan coklat HT. Selanjutnya di slide kelima. Di slide kelima ini terdapat pewarna makanan yang tidak diizinkan. Biasanya di Indonesia itu ditemukan dua warna yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu rodamin B dan yang kedua itu methyl yellow. Untuk definisi rodamin B itu salah satu zat pewarna sintesis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Jadi, zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Menteri Kesehatan nomor 239. Jadi, rodamin B ini sangat dilarang untuk dalam penggunaan pewarna pada makanan. Saya akan menjelaskan bahaya mengkonsumsi rodamin B. Mengkonsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fungsional tubuh, atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya kanker hati. Metode kerja. Alat yang digunakan pada metode kerja penelitian ini antara lain Erlenmeyer, hot plate, timbangan, corong pisah, spektrofotometer UV vis, Mitton Roy 501, labu takar, gelas arloji, gelas ukur, spatula, pipet, batang pengaduk, serta kertas Wetman nomor 42. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-8 dan ke-9. Baiklah, di sini ada dua bahan. Bahan yang digunakan adalah kueku dan kue bolu kukus, diethylater, aquades, larutan natrium hidroksida 10%, larutan natrium hidroksida 0,5%, larutan asam klorida 0,1 N, dan larutan amonia 2%, dalam metanol 70%. Kemudian di sini ada identifikasi zat warna. Prinsip kerja dalam identifikasi zat warna rodamin B pada jajanan kue akan menggunakan identifikasi secara spektrofotometer UV-Vis setelah diekstraksikan dan dimurnikan. Saya ingin menjelaskan tentang prosedur kerja, pengambilan dan penyiapan sampel kue
dan bolu kukus diambil pada 2 penjual jajanan kue di 4 pasar yang ada di kota Manado, yaitu Pasar Korombosan, Pasar Bahu, Pasar Bersehati, dan Pasar Tuminting pada tanggal 1 November 2008. Pembuatan larutan uji sejumlah 5 gram sampel kue ditimbang sesama. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam 250 ml Erlenmeyer yang tertutup basah dan masing-masing diberi label. Sampel kemudian ditambahkan 100 ml larutan amonia 2% dalam etanol 70% dan didiamkan semalam hingga semua pewarna larut. Yang ingin saya jelaskan yaitu pembuatan larutan baku. Larutan baku rodamin B dibuat dengan konsentrasi 1000 mg. Dari larutan baku ini dibuat larutan baku antara dengan kadar 20/40 berbanding 80 berbanding 120. Selanjutnya dibuat satu seri larutan bekerja dengan konsentrasi masing-masing 0,4 berbanding 0,8 berbanding 1,6 berbanding 2,4. Sebagai pelarut digunakan larutan HCl 0,1 N. Selanjutnya, penetapan kadar zat warna rodamin B. Cara penetapan kadar rodamin B yaitu masing-masing larutan diukur secara spektrofotometri cahaya tampak pada panjang gelombang 538 nanometer. Sedangkan untuk menghitung kadar rodamin B dalam sampel dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi berbanding Y sama dengan BX lebih kurang dari A. Analisis kualitatif rodamin B pada jajanan kue yang berwarna merah muda yang menggunakan 2 jenis sampel yaitu kueku dan kue bolu kukus, di mana kueku dimisalkan sampel 1 dan kue bolu kukus dimisalkan sampel 2. Dan kedua jenis kue ini diambil dari 4 pasar, di mana masing-masing pasar diambil 4 sampel. Pasar pertama itu pasar Karomba, pasar kedua itu pasar Bahu, dan pasar Bersehati, dan pasar Tuminting. Sehingga diperoleh 16 sampel yang dimisalkan sebagai A1, B1, A2, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, dan H1 dan H2. Dari ke-16 sampel ini yang dianalisis ditransisi secara pengulangan 2 kali atau duplo menggunakan analisis spektrofotometer UV vis, diperoleh hasil yang dijelaskan pada grafik bahwa masih terdapat adanya positif rodamin B pada sampel kue, yaitu pada grafik dijelaskan bahwa terdapat 5 sampel kue yang positif mengandung rodamin B. Hal ini ditandai dari hasil analisis tersebut bahwa kelima sampel kue ini tidak terjadi perubahan warna, yaitu warnanya tetap warna merah muda. Sedangkan 11 sampel lainnya itu dinyatakan negatif dan terjadi perubahan warna, yaitu warna bening atau tidak berwarna. Kelima sampel yang positif rodamin tadi itu rata-rata adalah sampel kue bolu kukus, atau semuanya adalah sampel kue bolu kukus, yaitu A2, B2, E2, F2, dan G2. Di mana yang dijelaskan pada grafik bahwa sampel tertinggi terdapat pada G2 atau yang diperoleh dari pasar Tuming, yaitu dengan rata-rata nilai hasil analisis yaitu 0,0024136. Dan yang kedua dari pasar Karomba yang diperoleh rata-rata hasil analisisnya yaitu 0,0191978. Yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya dan akan dibahas oleh dia. Dari pembahasan yang kami dapat, yaitu hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa sampel-sampel kue yang berwarna merah muda yang berada di kota Manado ada yang positif menggunakan rodamin B. Sampel yang positif menggunakan rodamin B yaitu sampel kue bolu yang diambil dari pasar Karombasan, pasar Berhentia, dan pasar Tuminting. Hal ini dibuktikan dengan
Hasil analisis jajanan kue yang berwarna merah muda tersebut menggunakan spektrofotometer UV vis dengan 2 kali pengujian atau duplo. Dari ke-16 sampel yang diuji, dengan 2 kali pengulangan, 11 sampel yaitu A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, F1, G1, H1, dan H2 tidak menunjukkan adanya rondanim B. Hal ini ditandai dengan larutan uji hasil yang didapat dari sampel itu merupakan berwarna bening. 5 sampel lainnya yaitu A2, B2, E2, F2, G2 menunjukkan adanya rondanim B yang ditandai dengan larutan uji hasil ekstraksi dari sampel berwarna merah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelas CD perwakilan kelompok 3. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.